Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Asatidzah wa ustadzat sekalian yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada beliau Ustadz Aminullah Yasin LC MPD, Mudir Pesantren Al-Andalus Putra, Departemen Pendidikan Poldapi, yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu, jam 8, kita bisa memulai kegiatan kita dari rangkaian Islamic Edu Series yang bertemakan manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan, yang insya Allah ini akan terus berkelanjutan. Maka selanjutnya adalah suatu hal yang sangat dimaklumi oleh kita bersama, bahwa suatu organisasi itu membutuhkan profesionalisme bagi seorang yang terlibat di dalamnya, komitmen, loyalitas, dedikasi untuk mencapai tujuan bersama dalam koridor visi dan misi yang ditetapkan. Maka sudah menjadi kewajaran bagi seorang pimpinan, seorang leader, untuk bagaimana meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, dan kreativitas setiap orang dengan memaksimalkan yang namanya empowering leader. Maka Departemen Pendidikan Poldapi yang pada malam hari ini berusaha untuk menjawab dari kebutuhan para pengelola lembaga dan para pimpinan melalui judul webinar Empowering Leadership guna meningkatkan komitmen organisasi. Maka pada malam ini insya Allah asatidzah wa ustadzat sekalian, syukron jazakumullah khairan atas kehadiran setiap antum dalam kegiatan Departemen Pendidikan Poldapi. Insya Allah nanti kegiatan ini akan dipaparkan oleh beliau Ustadz Amin kurang lebih 40 menit. Kemudian dilanjutkan tanya jawab supaya lebih maksimal. Maka dari setiap uraian materi yang nanti akan disampaikan, bisa dituliskan terlebih dahulu hal apa saja yang perlu disampaikan, sehingga waktu yang tidak banyak ini betul-betul bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan jawaban dari beliau pakar pendidikan Ustadz Aminullah Yasin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah jika nanti di dalam tanya jawab itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, maka akan kita batasi maksimal sampai jam 21.30 atau setengah 10. Tetapi jika nanti dirasa sudah cukup, maka kita akan menyesuaikan dari kebutuhan kegiatan pada malam hari ini. Tanpa berpanjang kata dan berpanjang kalimat, maka waktu secukupnya kami berikan kepada beliau Ustadz Aminullah Yasin. Falyatafaddal alaihi maskura. Fadl Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Baik, jazakallah khair Ustaz Solihin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, Ustadz Asatidah dan Ustadzat pada yang hadir di ruang Zoom ini, ya. Sebenarnya ini agak grogi nih ada senior kita, Pak Ustadz Coach Kartiko ya, yang sebenarnya beliau lebih ahli nih dalam membahas tentang masalah leadership. Juga tadi ada Ustadz Irfan ya, eh, yang memiliki lisensi untuk mengajar training ya. Kalau Ana mungkin bukan ahli, Ustadz, bukan pakar. Nah, ini hanya menggugurkan kewajiban lah sebagai apa di Departemen Pendidikan ya diminta oleh Pak Ketua dan Pak Sekretaris untuk sharing ya. Ini sebenarnya judul ini pun eh, adalah bisikan dari Pak Denny, ya, sekretaris kita nih, Masya Allah, eh, terkait dengan empowering leadership guna membangun komitmen organisasi. Ana nggak tahu nih Pak Denny memilihkan judul ini karena apa, ya, tapi kebetulan banget ini nih mirip dengan judul tesis yang pernah Ana susun ya. Jadi Insya Allah eh, apa namanya masih masih agak ingat lah, walaupun itu sudah berapa tahun yang lalu ya, sudah 5 tahun yang lalu. Eh, Teman-teman sekalian, izin share ini ya materi. Mungkin di grup juga sudah di-share sama Pak Denny ya, karena tadi sudah kami kirim materinya. Jadi kita akan tampilkan. Bismillah. Nah, kita awali dengan sebuah apa? Kita sama-sama me- memahami dulu ya, bahwa keberlangsungan lembaga pendidikan ataupun lembaga apapun itu eh, keberhasilannya pasti dipengaruhi oleh SDM. Nah, kalau dalam kajian perilaku organisasi, organization behavior, terus terang aja kajian tentang perilaku organisasi ini memang sangat menarik ya, bahkan harus dibaca secara serius ya, dikaji secara serius oleh semua teman-teman yang bergelut di bidang kelembagaan yang mengelola banyak orang. Nah, terkait dengan perilaku organisasi itu memang menarik karena SDM atau sumber daya manusia eh, yang baik itu akan menentukan arah keberhasilan dari organisasi itu. Nah, keunggulan SDM itu dibuktikan dengan dua eh, hal ya, atau indikatornya. Kapan sebuah SDM itu baik? Itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah orang itu memiliki performa. SDM tersebut memiliki performa yang baik. Kemudian yang kedua, dia memiliki komitmen terhadap organisasi. Nah, kalau di dalam lembaga kita, di dalam pesantren kita, di dalam sekolah kita, orang-orangnya itu adalah orang yang memiliki performa kerja yang baik dan dia komitmen terhadap organisasi, maka udah kita punya orang hebat itu. Jadi orang-orang inilah yang nanti akan bisa membawa organisasi ke arah yang lebih baik. Nah, kajian kita atau pembahasan kita, ya, diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan salah satunya, yaitu bagaimana menumbuhkan komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi itu mengapa penting? Karena menurut banyak literatur, komitmen itu berbanding terbalik dengan withdrawal behavior atau perilaku mengundurkan diri.
Ya, perilaku mengundurkan diri. Nah, withdrawal behavior itu bisa dimulai dari SDM yang enggan untuk bekerja. Jadi kalau ternyata di sekolah kita, misalkan di lembaga kita, kita dapati ada orang-orang itu malas-malesan, ya. Malas untuk bekerja. Datangnya seenaknya, pulang seenaknya, misalkan gitu ya. Eh, Perilakunya cenderung menarik diri. Ketika lembaga sedang ada kegiatan-kegiatan, dia malas ikut. Ya. Nah, perilaku menarik diri ini berarti menunjukkan lemahnya komitmen gitu. Karena kalau komitmen yang tinggi, pasti perilaku menarik diri itu akan menjadi rendah. Jadi ini dua hal yang berkebalikan. Nah, perilaku menarik diri ini akan berujung kepada eh, tidak hanya menarik diri dari tugas, bahkan menarik diri dari keberadaannya di dalam lembaga itu. Artinya keluar dari lembaga itu. Nah, kita bisa bayangkan jika misalkan sebuah sekolah, sebuah pesantren, guru-gurunya itu sering berganti, ya, sering berganti. Tentu ini akan mempengaruhi eh, keberlangsungan dari lembaga itu. Jadi guru yang sudah bagus tiba-tiba berhenti, keluar, malas. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu kan yang perlu dikaji. Ya, kita tidak membahas tentang bagaimana menjadikan orang itu bagus dalam bekerja, enggak. Tapi bagaimana orang itu mau dalam bekerja, kan gitu. Mau dalam melaksanakan tugasnya. Nah, itu artinya komitmennya yang diminta. Nah, oleh karena itu kajian tentang komitmen ini juga cukup penting, gitu ya. Cukup cukup penting. Nah, ada yang mengatakan bahwa komitmen itu tidak perlu diberikan kepada lembaga, tapi komitmen itu diberikan kepada pekerjaan gitu. Jadi misalkan seorang guru, guru nggak perlu loyal kepada sekolahnya, tapi guru harus loyal kepada pekerjaan mengajarnya. Nah, mungkin kalau dari kacamata si gurunya ya nggak ada masalah, tapi itu akan menjadi masalah kalau kita memandangnya dari kacamata manajemen. Kalau kita sebagai pengelola, penanggung jawab dari sekolah itu akan menjadi masalah jika ada yang beranggapan atau jika para guru yang mengajar di sekolah kita beranggapan bahwa tidak perlu berkomitmen terhadap lembaga, cukup kepada pekerjaan. Nah, ini tidak benar. Nah, jadi seharusnya komitmen itu juga harus harus ditumbuhkan. Itu harus ditumbuhkan. Nah, maka komitmen organisasi itu bisa didefinisikan ya sebagai keterikatan seseorang ya secara psikologis terhadap organisasinya, terhadap lembaganya. Nah, orang kalau sudah terikat dengan lembaga itu, kadang kita berpikirnya yang namanya orang terikat itu berarti senang gitu. Loyalitas ya atau kalau bahasa syariatnya al-wala wal barok katakanlah gitu ya. Ada walaknya, ya, ada loyalitasnya yang diberikan dia kepada organisasi. Tapi nggak mesti juga harus bermula dari sisi ini gitu ya. Ya walaupun ini bagus ketika ada seseorang dia senang dengan lembaga karena memang dari keinginannya dia untuk komitmen terhadap lembaga itu, maka itu satu hal yang baik gitu. Tapi komitmen nggak hanya itu gitu. Ya. Nah, jadi para kalau kita membaca literatur itu komitmen itu dibagi menjadi tiga. Ya tentu ini pembagiannya ada banyak macam ya. Cuman kita ambil dari pandangan yang membagi komitmen itu menjadi tiga. Ada komitmen yang sifatnya itu afektif. Nah, ini komitmen yang sifatnya afektif. Ada komitmen yang sifatnya berkelanjutan, continuance, ada komitmen yang normatif. Nah, kita akan coba bahas nih. Karena tiga-tiganya ini komitmen sebenarnya. Dan tiga-tiganya itu adalah sesuatu yang bagus. Karena kalau orang memiliki komitmen, apapun komitmennya itu, berarti dia mau bekerja. Berarti dia menunjukkan apa namanya keinginannya dia untuk tetap mematuhi aturan-aturan kerja, keinginannya untuk memajukan lembaga dan seterusnya, gitu ya. Apapun jenis
komitmennya. Tapi jenis komitmen ini nanti akan berbeda dalam menyikapinya. Nah, itu yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu. Ya. Yang pertama komitmen afektif, ya. Afektif komitmen. Afektif komitmen itu adalah bahasa gampangnya saya ingin bertahan. Saya ingin bertahan di lembaga ini. Jadi ada keinginan dari dirinya sendiri gitu ya. Maka ada ikatan emosional dia dengan lembaga. Nah, dia bisa misalkan bangga, dia senang ketika menjadi bagian dari lembaga itu. Ketika ditanya misalkan, eh, Pak Denny ngajar di mana? Oh, Alhamdulillah, saya di Future Gate, Masya Allah. Jadi ketika menyebut nama sekolahnya pun itu sudah bangga bisa bergabung dengan lembaga itu. Nah, artinya keinginan ini sudah hal ini sudah terwujud ikatan emosional ya, dia dengan lembaganya. Nah, keterikatan emosional ini bisa dilatar belakangi oleh banyak faktor, misalkan kesamaan visi lembaga dengan dirinya. Jadi dia senang ngajar di situ. Kenapa? Karena lembaga ini memiliki visi yang saya banget nih gitu. Gue banget gitu ya. Nah, jadi dia mau untuk bertahan di situ. Atau dia senang karena nilai-nilai organisasi yang di yang diadop di dalam lembaga itu yang mencerminkan dirinya. Maka ada kesamaan hal yang semacam ini bisa menimbulkan apa? Tadi ikatan emosional gitu ya. Sehingga terwujudlah yang namanya komitmen afektif. Atau yang lain misalkan banyak teman-temannya dia, Ya, banyak sahabat-sahabatnya dia yang berada di situ, yang ada di lembaga. Ustadz, Ya, Ustadz Amin, tapi Afwan, PowerPoint-nya nggak gerak itu. nggak bergerak. Sekarang Iya, apa? Sekarang apa? sekarang masih di halaman pertama. Oh, oke, 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 oke. Gini aja kali ya. Ini Ya, siap. efektif ya. Baik, tadi udah di slideshow sih. Oh, ya, ya udah gini aja lah. Oke ya. Baik, Syukron. terima kasih Ustaz Solihin. Ya, Afwan, Zat. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi nih. Komitmen yang afektif tadi ya. Nah, maka orang kalau SDM atau guru ya seseorang kita bicara tentang anggota secara umum lah ya, tidak hanya guru. Ketika dia sudah terjalin komitmen yang afektif gitu, keinginan untuk bertahan, maka ini bisa didefinisikan bahwa mereka itu bertahan bukan karena gaji lagi gitu. Tapi memang ya mereka senang, mereka cinta pada visi pesantren, mereka nyaman kerja di situ, bukan hanya sekedar bicara tentang masalah yang sifatnya transaksional. Ini komitmen afektif. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa orang dikatakan komitmen kalau sudah sampai pada tahapan afektif. Padahal nggak juga gitu ya. Padahal nggak juga. Jadi kita sebagai apa? Misalkan di pengelolaan, di sudut pandang pengelola, sudut pandang manajemen, itu tidak boleh membatasi melihat komitmen itu dari sisi afektif saja, enggak. Karena ini kan urusannya ada di dalam hati ya. Jadi itu yang kita urusi kan zohirnya, bukan batinnya. Nah itu. Nah, tapi kalau sampai muncul afektif, ya itu bagus. Gitu. Nah kemudian yang kedua itu disebut dengan continuance commitment atau komitmen berkelanjutan. Maksudnya apa? Di sini dia punya komitmen, walaupun komitmennya itu didasari pada keperluannya. Gitu. Jadi ini didefinisikan dengan saya perlu bertahan. Kalau tadi saya ingin, kalau di sini saya perlu. Nah, keperluannya dia itu berdasar dari pertimbangan untung rugi gitu. Nah, guru dan staf bertahan karena merasa perlu. Karena kalau dia sampai keluar dari lembaga itu misalkan terlalu mahal biayanya yang harus dia bayar. Contohnya, misalkan dia mengajar di satu lembaga ya, dia dari luar kota mengajar di situ. Dia sudah beli rumah di dekat sekolahnya itu, di dekat pesantren itu di situ. Dan di situ dia sudah nyaman, lingkungannya enak. Ya. Nah, maka dia merasa perlu untuk bertahan di situ. Karena kalau dia sampai pindah kerja, maka dia akan berpikir, kalau saya pindah kerja, rumah saya di sini. Nanti jauh.
atau nanti saya harus ngekos lagi di tempat lain dan seterusnya. Nah, ini muncul komitmen, tapi pertimbangannya pertimbangan pribadi dia, bukan pertimbangan lembaga. Meskipun dia pertimbangan pribadi, dia tetap menunjukkan komitmen untuk bekerjanya. Gitu. Kenapa kamu di sini? Ya karena di sekolah ini alhamdulillah anak-anak saya juga difasilitasi untuk sekolah. Nah, itu kan dia mikir kalau saya sampai keluar nanti anak-anak saya gimana sekolahnya. Nah, itu adalah komitmen yang sifatnya berkelanjutan. Saya perlu untuk bertahan. Nah, sebagai manajemen ketika kita melihat yang semacam ini, ya nggak ada masalah, biarin aja gitu ya. Biarin aja dalam artian selama dia menunjukkan kinerjanya dia dan mau untuk bekerja, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Nah, kemudian yang ketiga adalah komitmen yang bersifat normatif, ya, normatif komitmen. Ini ditandai dengan saya harus bertahan. Nah, jadi kalau yang pertama tadi ingin, yang kedua itu perlu, yang ketiga itu harus. Nah, saya harus bertahan. Nah, ini biasanya karena ada utang budi, ya, karena ada utang budi. Jadi seorang bertahan di situ, kenapa? Karena mungkin dia diajak sama gurunya. Dia alumni dari pesantren itu misalkan. Maka ketika ngajar di situ dia merasa harus, saya merasa punya kewajiban untuk di sini atau punya utang budi untuk ngajar di sini. Kemudian misalkan lagi apa namanya? eh, Dia banyak dibantu oleh mudirnya. Nah, mudirnya banyak ngebantu dia. Maka dia nggak enak kalau keluar. Masa keluar lalu dibantu. Kemarin lagi susah, alhamdulillah dibantu. Kemarin istri lahiran, karena sulit nyari uang, alhamdulillah dari mudir ngasih dan seterusnya. Nah, ini akan muncul komitmennya dia untuk bekerja, tapi sifatnya normatif karena merasa punya utang gitu. Ini ya. Nah, inilah tiga jenis komitmen yang mungkin perlu untuk kita pahami terlebih dahulu. Nah, ini ringkasannya seperti ini. Ini masih, mohon maaf belum mana sesuaikan ya dengan bahasa di pesantren, tapi kurang lebih sama. Ya, jadi komitmen afektif berbasis emosi, komitmen berkelanjutan tadi yang continuous itu berbasis biaya, kemudian komitmen normatif itu berbasis kepada kewajiban. Ya. Nah, kemudian ada tantangan dong. Ya, tentu saja ada tantangan. Bagaimana kita membangun komitmen itu? Ya, kalau kita ini kan eh, tentu saja ini dari sudut pandang sebagai manajemen ya, sebagai pengelola, sebagai pimpinan. Bagaimana kita membangun komitmen di anggota kita itu? Membangun tiga jenis komitmen ini bukan hal yang mudah. Ya. Maka dalam komitmen afektif membangun bagaimana supaya memiliki rasa kepada lembaga, visi misi dan seterusnya itu perlu hubungan yang hangat, komunikasi yang baik, suasana kerja yang menyenangkan misalnya. Komitmen berkelanjutan juga penting ya. Bagaimana kita bisa memperhatikan tentang faktor ekonomi, fasilitas, ya, stabilitas keluarga dari para guru yang ngajar di tempat kita gitu kan. Ya. Kemudian ada dari sisi normatifnya misalkan bagaimana nilai-nilai budaya teladan dan bagaimana seorang leader itu perhatian juga kepada kebutuhan dari anggotanya. Nah, ini semua adalah tantangan. Bagaimana membangunnya? Nah, salah satunya itu bisa kita lakukan dengan mengoptimalkan peran seorang leader, gitu, seorang pimpinan, seorang kepala sekolah atau seorang mudir atau apapun pimpinan yang ada di lembaga tersebut. Nah, empowering leadership ya, ini istilah bahasa Indonesianya itu kepemimpinan yang memberdayakan gitu ya. Jadi model gaya kepemimpinan tapi memberdayakan anggota, memberdayakan tim kita. Jadi tidak menganggap tim itu hanya sebagai apa namanya dalam tanda kutip ya pesuruh saja, enggak. Tapi mereka bagian benar-benar tim dianggap, ayo kita bareng-bareng. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini empowering leadership. Nah, ternyata empowering leadership
atau kepemimpinan yang memberdayakan itu memang punya pengaruh gitu ya. Dalam banyak kajian penelitian itu terbukti bahwa leader yang baik itu akan meningkatkan dari sisi apa? Komitmen, afektif, dan normatif. Bahkan hubungannya sangat kuat. Ya, hubungannya sangat kuat itu penelitiannya sangat banyak. Nah, kalau di penelitian yang saya lakukan waktu itu di pesantren-pesantren Puldapi yang ada di Kabupaten Bogor. Ya, kurang lebih ada berapa ya? Belasan ya. Saya lupa tepatnya itu. Ada belasan pesantren. Nah, itu guru-guru yang mengisi kuesionernya. Nah, itu hubungannya moderat. Ya, moderat itu artinya menengah. Bahwa ternyata memang leader yang memberdayakan itu akan memberikan pengaruh munculnya komitmen di kalangan guru-gurunya gitu. Nah, nilai pengaruhnya itu sekitar 23%. Nah, itu kemarin hasil penelitiannya seperti itu. Nah, empowering leadership ini ya gimana sih caranya gitu. Gimana sih caranya menjadi seorang pemimpin yang bisa memberdayakan anggotanya. Jadi keberadaan anggota itu merasa dianggap, nggak hanya sekedar diam-diam aja dan seterusnya. Nah, ada sebuah teori ya yang berawal dari penelitian perilaku sehari-hari pemimpin. Nah, teori ini awalnya penelitian klasik ya di Ohio State ya di Amerika menunjukkan bahwa perilaku pemimpin sehari-hari dapat dipetakan ke dalam dua dimensi utama. Nah, tentu ini penelitiannya di ribuan sampel ya, sehingga ketemu sekitar 1.800 perilaku pemimpin. Ya. Apa sih yang dilakukan oleh para pemimpin itu? Ini kalau ini kaitannya bukan hanya pemimpin lembaga pendidikan ya, karena yang diteliti itu ya ada sekolah juga, ada universitas, ada lembaga bisnis, para CEO dan seterusnya. Nah, ternyata mereka menarik, memiliki ada 1.800 kebiasaan yang mereka lakukan. Ya, pemimpin-pemimpin ini melakukan banyak hal. Kemudian dikerucutkan, lalu disimpulkan. Ya, dari semua itu dikategorikan menjadi 8 jenis perilaku. Ya, yang ternyata itu membawa dampak kepada perjalanan organisasinya. Gitu. Ada 8 jenis perilaku. Nah, 8 jenis perilaku ini kemudian dibagi menjadi dua, ya, atau dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama disebut sebagai struktur inisiasi, ya. Yang kedua pertimbangan. Ya, eh, ini terjemahan ya, ini terjemahan. Nah, struktur inisiasi itu maksudnya seorang pemimpin memperhatikan dari sisi pencapaian kinerja yang ada pada timnya, bawahannya gitu. Jadi dia seorang kepala sekolah, dia fokus bagaimana para guru ngajar dengan baik gitu. Bagaimana para guru bisa menyampaikan pembelajaran dengan baik. Bagaimana sekolah ini bisa berprestasi. Ya, bagaimana dan seterusnya. Itu fokus di situ. Itu namanya struktur inisiasi. Ya, itu istilahnya gitu ya. Struktur inisiasi. Pemimpin mengarahkan, menyusun dan memastikan target-target itu tercapai. Kemudian perilaku yang kedua yang biasa dilakukan para pemimpin itu ya, itu disebut pertimbangan. Maksudnya apa? Nah, ini di luar itu, di luar pencapaian tugas, pencapaian target, yaitu membangun hubungan interpersonal dengan anggotanya. Jadi ada saling percaya, komunikasi, dukungan emosional dan seterusnya. Nah, empowering leadership itu menggabungkan ini nih, gitu kurang lebihnya ya, menggabungkan struktur inisiasi dan pertimbangan. Artinya 8 perilaku ini adalah perilaku yang memberdayakan, gitu. Bagaimana seorang pemimpin itu harus berdiri dengan prinsip situasional. Situasional artinya dia mengetahui situasi. Bagaimana dia bersikap, bagaimana dia harus berperilaku kepada timnya. Ya. Kita bisa bayangkan kalau misalkan seorang leader hanya
eh, fokus terus pada masalah targetnya misalnya, ya. Tanpa memperhatikan hubungan interpersonalnya. Jadi dia nggak peduli mau gurunya lagi ada banyak masalah di rumah tangganya misalkan dan seterusnya. Yang penting ini harus tercapai misalkan. Ya tentu saja ini tidak bukan perilaku yang memberdayakan gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Apa sih delapan itu? Nah, ini delapan itu nih. Ya, delapan perilaku ini ada delapan nih. Nah, tiga pertama itu kategori inisiasi struktur. Ya. Lima berikutnya adalah kategori pertimbangan atau consideration. Nah, dimulai dari inisiasi, memunculkan, memfasilitasi, dan terkadang menolak ide serta praktik baru. Maksudnya, inisiasi program itu setir dari pimpinan. Seorang pemimpin sudah punya target. Kita harus mencapai ini. Kemudian ketika ada anggota misalkan mengatakan, Pak, Ustadz, nggak bisa Ustadz. Kita harus bertahap seperti ini. Nggak, harus bisa. Nah, itu. Itu namanya inisiasi itu. Nah, leader kan kadang seperti itu. Gitu ya. Menolak ide. Nggak, ini harus bisa. Gitu. Kalau misalkan ada anggota mengatakan seperti, nggak, harus bisa. Nggak, kita akan bisa ke sana. Kita akan melakukan ini. Nah, itu adalah kategori inisiasi. Kemudian organisasi, ya, dia menetapkan, menyusun pekerjaan, memperjelas peran pemimpin versus anggota, ya, artinya memperjelas kedudukannya. Ya, kalau ada yang protes, saya pemimpinnya, saya leadernya, saya kepala sekolahnya, saya yang memutuskan. Nah, itu menyusun pekerjaan, ya. Kemudian membagi tugas, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Nah, itu disebut dengan organization. Lalu ada produksi, ya, menetapkan tujuan serta memberikan insentif untuk usaha dan produktivitas karyawan. Ya, tadi kita targetnya ini, ya, kamu lakukan ini biaya yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Nah itu. Jadi sekedar pada sisi eh, target dari pekerjaan itu. Nah, ini semua adalah bagian dari inisiasi atau struktur inisiasi. Lalu kalau pertimbangan itu biasanya sifatnya interpersonal, ya, sifatnya antar pribadi. Ada membership, ya, keanggotaan, berbaur dengan karyawan, ya, menekankan interaksi informal dan saling bertukar layanan personal. Jadi ngobrol santai, diajak, misalkan guru-guru lagi santai, ayo, ayo ngopi yuk, nah kayak gitu lah ya. Nah, kemudian ada integration, ya, mendorong suasana yang menyenangkan, mengurangi konflik, serta memfasilitasi penyesuaian individu dalam kelompok, ya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri nanti ya, insya Allah. Nah, yang penting atau poinnya adalah bahwa ada dua jenis nih. Ada yang fokus di pekerjaan, ada yang membangun hubungan interpersonal dengan anggota. Nah, ini adalah dua hal yang penting. Bagaimana seorang leader itu bisa meyakinkan itu atau bisa mempraktekkan dua hal ini secara proporsional. Nah, itulah perilaku yang pas sebagai seorang leader kalau dalam kaitannya teori empowering leadership. Baik. Nah, lalu kemudian kaitannya tadi dengan teori perilaku tadi, kemudian bagaimana penerapannya? Nah, ini penerapannya ini ada teori yang disebut life cycle theory of leadership, ya, the life cycle theory of leadership. Bagaimana siklus kehidupan, ya, dari seorang leader itu muter tadi di antara delapan perilaku itu, gitu. Kapan dia harus menerapkan ini, kapan dia harus menerapkan yang satunya. Nah, inilah empowering leadership letaknya di sini. Nah, intinya ada empat jenis perilaku yang bisa diterapkan. Ya, ini kita lihat ya. Tergantung dari individu SDM yang kita hadapi, gitu ya. Tergantung dari para gurunya. Jadi misalkan kita lihat di sini ada tabel kesiapan, readiness, kesiapan dari SDM itu, dari para guru itu. Kalau SDM itu kesiapan tinggi, maksudnya gimana kesiapannya tinggi? Dia punya performa penuh,
ya, bekerjanya optimal. Nah, artinya performa penuh bekerja optimal itu tadi, dia sudah punya komitmen, apapun jenis komitmennya tadi itu. Dan dia bagus dalam menyelesaikan tugas-tugas, gitu ya. Jadi, dalam menyelesaikan tugas dia bagus, dalam komitmen sudah nggak diragukan. Dia pokoknya punya komitmen. Nah, maka seorang pemimpin itu melakukan gaya delegating, ya, mendelegasikan aja. Nggak usah banyak ngomong, gitu. Nah, inisiasi strukturnya rendah, pertimbangannya juga rendah. Jadi nggak usah banyak membangun hubungan personal lebih dalam lagi, misalkan dengan pegawai yang semacam ini atau guru yang semacam ini. Kenapa? Karena dia udah bagus banget, udah, udah bisa lari sendiri. Bahkan didelegasikan saja pekerjaan-pekerjaan itu kepadanya, diberikan kepercayaan, gitu. Nah, lalu ada yang moderat tinggi. Moderat itu kan pertengahan ya, pertengahan tapi atas gitu. Nah, itu pegawai yang atau guru yang mulai bisa bekerja sama dengan baik. Mulai bisa bekerja sama dengan baik. Artinya, dia sebenarnya secara kemampuan ada, tapi mungkin agak minder gitu. Mungkin dia pegawai baru gitu. Atau mungkin dia eh, apa pernah menghadapi satu masalah gitu ya di lembaganya, sehingga dia membutuhkan dukungan gitu. Dia membutuhkan dukungan. Misalkan dia pegawai yang bagus sebenarnya, tapi kena masalah nih. Kebetulan ada dia menangani satu kasus dengan wali santri, misalkan wali santrinya marah-marah dan seterusnya sampai akhirnya membuat membuat suasana yang ada di sekolah itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Maka orang ini biasanya cenderung menarik diri, minder dan seterusnya. Tuh, padahal aslinya bagus. Nah, maka metodenya adalah dengan partisipasi, ya, berpartisipasi. Yaitu apa partisipasi itu? Inisiasi strukturnya rendah, nggak usah dikejar-kejar pada target karena dia sudah bisa sebenarnya. Tapi sisi pertimbangannya, konsiderasinya adalah tinggi. Artinya seorang pemimpin ya harus bisa merangkul dia lagi gitu. Ya, dibesarkan hatinya, diberi perhatian, mungkin diajak kemana. Hal-hal yang sifatnya bukan pada tugas pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga itu R2 nih, moderat rendah. Tugas terasa lebih sulit dari yang diperkirakan. Maka ini dengan cara selling gitu ya. Jadi ada pegawai yang dia merasa sudah mulai nyaman, ya, dia orang baru, dia merasa mulai nyaman dengan pekerjaannya, tapi ternyata dia dapati, oh kerjaan kok susah ya, kok ternyata jadi guru nggak semudah itu gitu, kok ternyata eh, banyak hal yang rumit gitu. Nah, maka ini tugas seorang pemimpin ini perhatian full pada yang R2 ini gitu, ya, pegawai yang jenis R2 ini, ya, lihat inisiasinya tinggi, pertimbangannya juga tinggi. Kemudian yang terakhir itu yang rendah. Antusias tapi belum berpengalaman. Jadi ada pegawai baru mungkin masuk, dia antusias dalam bekerja. Wah, tapi dia nggak ngerti apa yang harus dikerjakan. Nah, maka kalau yang semacam ini full inisiasi struktur gitu. Seorang pemimpin full ngasih arahan-arahan kerja. Nah, kalau kalau semangatnya dia sudah bagus, sudah nggak usah diragukan. Maka full ngasih arahan-arahan kerja. Kamu lakukan hal seperti ini, lakukan hal seperti ini, lakukan terus gitu. Nah, ini. Nah, ini tentu saja memetakan R1, R2, R3, R4 ini ya, itu ya butuh apa namanya? Ya nggak sekedar perenungan ya, bahkan pengkajian gitu. Artinya seorang pemimpin harus bisa memetakan tadi itu anggotanya minimal dengan pemetaan yang sederhana semacam ini. Itu supaya apa? Supaya tadi gaya yang digunakannya itu tepat. Nah, maka ini penelitian ya tadi sudah disampaikan sebenarnya bahwa leadership itu punya hubungan ya, bisa menaikkan komitmen yang ada pada anggotanya. Gitu. Lalu kemudian ini implikasi praktis ya sarannya ya. Menguatkan komitmen afektif itu bisa seorang leader bisa melakukan menciptakan suasana kerja yang hangat, menghargai kontribusi,
memberi ruang inovasi untuk para guru dan staf. Untuk menjaga komitmen berkelanjutan, maka perlu ada dukungan fasilitas, kepastian karir. Nah, ini lebih ke sistem ya. Ada SOP-nya, ada aturannya, dan seterusnya. Itu akan terjaga tuh komitmen berkelanjutannya. Jadi seorang itu juga nyaman dan tahu apa yang harus dia lakukan gitu dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Lalu untuk membangun komitmen normatif ya menjadi teladan moral, menumbuhkan budaya organisasi yang kokoh, memperkuat rasa tanggung jawab kolektif gitu ya. Ya, kesimpulannya komitmen tidak lahir dengan sendirinya, ia harus ditumbuhkan dan dijaga. Nah, itu kesimpulan. Insya Allah. Ya. Wabarakatuh. Nah, ini organisasi yang hebat tidak hanya ditopang oleh strategi, tetapi oleh orang-orang yang berkomitmen dengan hati. Ya, tugas seorang pemimpin adalah menumbuhkan rasa itu, menjaga yang perlu, menguatkan yang harus, dan perlahan mengantarkan semua menuju komitmen yang ingin. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi pemimpin yang mampu memberdayakan agar setiap guru, staf, dan anggota lembaga bertahan bukan sekedar tinggal, tetapi berjuang bersama dengan cinta dan kebanggaan. Wallahu a'lam. Ya, ini Ustaz Solihin, ya. Masya Allah. Semoga Barakallahu fiik Ustaz. fikum barakallah. Nah, sebenarnya masih ada beberapa poin yang perlu dijelaskan lebih mendalam, tapi Ustadz sebenarnya ini 40 menitnya ini. Iya betul, 40 menit. Dari Ya, kepanjangan. nah Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Ya, ya, Dari Kum. paparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Amin, yang tadi telah dijelaskan bagaimana eh, empowering leadership ini sangat mempengaruhi dari organisasi, tumbuh kembangnya organisasi. Maka untuk selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk bisa berpartisipasi aktif. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan. Maka kepada seluruh peserta kami persilahkan dengan memberikan apa ini eh, chat ataukah dibuka apa namanya videonya sehingga kami bisa mengetahui siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu. Kami persilahkan. Mungkin nggak hanya bertanya Ustaz, mungkin ada yang ingin melengkapi karena banyak pakar Oke, di sini. Ustaz. Mungkin akan sharing dan sebagainya juga dipersilahkan, Ustaz. Ada Coach Kartiko. Mau bertanya boleh gak Ustaz? Sebelum yang lain. Siap, Ya, silakan Pak silakan. Denny, kami persilahkan langsung Pak Denny. Ustaz, bagaimana jika kita menghadapi pemimpin yang tidak mau belajar gitu, terus tapi rasanya kita kita kayak lebih tahu, tapi juga kan nggak sopan untuk gimana caranya itu apa untuk menegur juga nggak bisa gitu kan, Ini tapi juga barusan ada. khawatirnya kita sok tahu, tapi sepertinya eh, misalnya ada leader yang masih pakai wacana kepemimpinan zaman dulu gitu misalnya, tapi kita nggak tahu caranya karena mungkin karena kita masih junior atau kita rendah jabatannya dan seterusnya. Itu aja Ustaz sebagai pembuka dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Denny. Ini pertanyaan yang terbalik ini ya malahan ya. Bagaimana menghadapi pemimpinnya? Pemimpin yang tidak apa namanya tidak terbuka dan seterusnya. Itu menjadi kendala ya kalau menjadi seorang. Karena memang kalau bisa dikatakan komitmen itu dari para anggota atau guru-guru itu pengaruh besarnya memang ada pada kepemimpinan ya. Menurut banyak penelitian seperti itu. Ya, terutama tadi pada sisi afektif dan normatifnya gitu. Kalau eh, pemimpinnya tidak bisa memainkan perannya sebagai seorang pemimpin, maka yang akan terjadi ya sudah kelihatan tuh bahwa anggotanya itu akan keluar masuk gitu. Jadi berganti-ganti gitu ya. Nah, maka tadi eh,
komitmen ketika tidak terbangun, maka yang akan muncul adalah withdrawal behavior, ya, perilaku untuk menarik diri. Jadi cenderung orang-orang itu nggak mau di situ, gitu ya, nggak mau bekerja di situ. Maka ya memang harus ada introspeksi gitu. Nah, cuman gimana caranya menjadikan seorang pemimpin itu mau introspeksi itu kan juga kalau posisi kita di situ hanya sebagai guru biasa ya susah juga ya gitu kan. Susah juga gitu. Nah, tapi ya itu memang seorang pemimpin ya harus sadar dan harus terus upgrade diri terkait dengan tugasnya dia karena tidak mudah untuk mendrive sebuah lembaga mengisinya tidak sesuai dengan kondisi fakta kan bisa saja. Maka seorang pemimpin itu ya memang harus perhatian gitu. Seorang pemimpin itu harus perhatian sehingga dia tahu betul karakter-karakter dari anggotanya itu. Oh, si fulan seperti ini gitu. Nah, kira-kira kalau seperti ini nih, dia enaknya gimana ya? Gitu kan. Apakah tadi diajak untuk berpartisipasi dalam artian ya berarti dia diajak mungkin di kegiatan-kegiatan baik kegiatan lembaga maupun yang non lembaga misalkan yang sifatnya personal dia sering diajak misalkan, untuk menumbuhkan apa komitmennya dia atau ya sudah dia memang sudah bagus udah dikasih kepercayaan didelegasikan langsung. Nah, jadi memang tadi saat Solihin dalam hal semacam ini subjektivitas seorang pemimpin itu eh, menjadi tidak ada masalah ya bahkan ya memang dia kan tahu apa yang harus dia lakukan atau dia harus tahu apa yang harus dia lakukan kurang lebih Siap, seperti itu Zat. Ustaz. Tapi bukan berarti tadi instrumennya juga tidak dipakai. Nah, Zat. J. Nah, ini mungkin Siap, Zat. ada dari Ustadz Arif ini Ustadz Arif ini eh, kayaknya bukan pertanyaan ya ngasih ujian nih buat Ana nih. Pak Ketua, bagaimana batasan komitmen terhadap lembaga, khususnya lembaga pendidikan dan dakwah agar tidak sampai jatuh pada sikap ta'assub, ya, agar tidak jatuh pada sikap ta'assub. Ya, ya tentu saja ini, Van, komitmen yang dimaksud ya kan. Tadi kan kita sampaikan komitmen ada tiga itu kan. Nah, komitmen itu pasti didasari pada kesamaan seseorang terhadap visi yang ada di lembaga itu. Memang nggak make sense lah, nggak ada sepertinya kalau ada orang yang cinta mati kepada lembaga lembaga, karena namanya, gitu kan? Kayaknya nggak ada gitu ya. Pasti ada sesuatu, yaitu apa? Lembaga ini mencerminkan visi. Nah, visi itu yang mencerminkan dia senang terhadap lembaga tersebut, gitu. Maka ketika lembaga itu visinya berubah, ya, misalkan yang tadinya ngajarin ini sekolah Islam, gitu ya, ngajarin hal-hal yang di atas akidah yang benar. Kemudian tiba-tiba berubah akidahnya nih gitu. Jadi Mu'tazilah. Tentu orangnya kan nggak mau lagi. Orang-orang nggak akan mau lagi di situ. Kenapa? Karena dia di situ karena ada kesamaan visi, bukan karena sekedar nama lembaganya gitu. Nah, jadi tadi batasan itu juga secara alamiah sebenarnya terwujud dari teori komitmen itu sendiri. Bahwa komitmen organisasi itu ya, adalah kecintaan dia, bagaimana dia mendefinisikan dirinya mirip dengan lembaga tersebut dari sisi visi, tuh, dari sisi tujuannya, dari sisi pemimpinnya dan seterusnya. Nah, jadi lebih ke arah situ sih, ya, lebih ke arah situ. Jadi bukan bagaimana kita mewujudkan orang supaya cinta mati katakanlah gitu ya. Nah, sampai sampai Ustaz Solihin mengatakan Al Furqon harga mati kan enggak kayak gitu. Enggak seperti itu. Wallahu a'lam. Itu kurang lebih. Nah, Zat. Syukron, Zat. Ya. Nah, Zat. Lanjut ini, Zat. Ada pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz izin bertanya, bagaimana membenahi kepala lembaga yang cuek, kurang peduli dengan lembaga dan anak didik, jarang masuk dengan berbagai alasan. Ketika masuk datang cuma setor jam ngajar, belum jam pulang kabur duluan, kebanyakan tugasnya dilimpahkan kepada guru lain. Tapi dari bawahan atau guru lain ingin mendegur dengan cara yang baik, khawatir tersinggung.
dan kurang terima, apalagi seorang kepala lembaga. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukron jazakumullah khairan. Ada Ustaz, Ya, amin. ya itu tadi ini kan mirip dengan pertanyaan Pak Denny ya. Mirip dengan pertanyaan Ya, Pak Ustaz. Denny ini. Jadi agak kebalik nih pertanyaannya kalau kita bicara Oh, yang dari Muhammad sudut Iqbal. pandang seorang Siap. pemimpin, bagaimana seharusnya memberdayakan anggota. Sekarang bagaimana kondisinya kalau kita posisinya sebagai anggota melihat pemimpin kita kok kayak gitu, gitu. Nah, ini kadang-kadang tuh memang sebagian orang menganggap bahwa kalau ada pegawai yang terlampau pinter gitu ya, terlampau cerdas itu kadang kontraproduktif untuk lembaganya karena malah mengkritisi pemimpinnya gitu ya. Tapi memang ya perlu pemimpin itu perlu untuk introspeksi gitu ya. Ya, cuman bagaimana cara membenahinya lah kalau posisinya dia sebagai anggota biasa dan apalagi tadi malu untuk menegur atau takut dan seterusnya, apalagi posisinya dia nggak menguntungkan gitu ya. Ya memang sulit gitu. Ya memang sulit. Mau gimana pun dia pemimpin lembaga gitu. Ya, kecuali kalau dia punya koneksi untuk ngasih tahu atau memberikan masukan kepada atasannya lagi gitu. Misalkan dia pemimpin lembaga, kepala sekolah atau mudir. Atasnya lagi ada yayasan gitu misalnya. Oh kalau ternyata mudir itu adalah pembina yayasan, wah udah lengkap udah. Udah nggak bisa disentuh udah itu. Itu sudah nggak bisa disentuh. Nah jadi memang ya semacam ini yang bisa mengintrospeksi ya dirinya sendiri, gitu ya. Adalah dirinya sendiri butuh kesadaran. Nah kalau sebagai anggota ya tinggal nanti pasti akan terjadi seperti ini. Anggota itu nanti ketika melihat pemimpinnya seperti itu tidak berubah. Yang ada adalah anggotanya akan keluar. Ya, guru tersebut akan keluar mencari lembaga yang lebih sesuai dengan dirinya. Karena pasti lambat laun lembaga yang semacam itu komitmen itu akan terus terkikis gitu. Komitmen para guru itu akan terus terkikis. Gitu. Ya, maka memang peran seorang leader itu sepowerful itu gitu ya, sangat penting gitu. Oleh karena itu eh, penting banget para pemimpin itu untuk terus upgrading diri. Dia tahu dia harus terbuka, dia harus terus meningkatkan diri, dan juga penting banget ini untuk para pemegang kebijakan, misalkan yayasan dan seterusnya, ketika memilih kepala sekolah, ketika memilih mudir itu adalah eh, tidak hanya sekedar karena misalkan oh ini lulusan dari kampus Lipia, ini lulusan dari kampus Timur Tengah, langsung mudir. Belum tentu gitu ya. Belum tentu bisa menjadi seorang leader yang hebat. Maka dibutuhkan asistensi, pendampingan, atau dilihat profilingnya, bagaimana apakah dia orang yang terbuka terhadap perubahan dan seterusnya. Nah ini memang penting. Kenapa? Karena posisi leader itu dia yang akan mendrive bagaimana arah laju organisasi. Tuh. Wallahu a'lam. Betul, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita lanjut pada Ya. pertanyaan selanjutnya. Dari atas nama Muhammad Iqbal Rifai. Afan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara menyikapi seorang pemimpin yang tidak ada komitmen untuk mengapresiasi kinerja guru? Dan bagaimana solusi bagi pemimpin yang tidak ada proses kaderisasi dalam kepemimpinannya? Artinya dia betah dengan jabatan atau tidak ingin diganti dengan narasi tidak memiliki kapabel ketika nanti diganti jabatannya. Jazakumullah khairan. Wabarakallahu fiik. Betul, Ini Ustaz. ini jadi forum forum ini ya, forum curhat tentang pemimpin nih. Nah, Ustaz. Ini jadi repot nih kalau forum curhat tentang pemimpin ini. Ya, jadi memang ya tadi ya kembali lagi ini mirip-mirip sih pertanyaan dari Ustaz Iqbal ini dengan pertanyaan dari tadi Pak Denny dan tadi dari sebelumnya dari Umu Mita ya. Mirip-mirip bagaimana seorang anggota menghadapi pemimpinnya yang seperti itu. Karena ada dua sudut pandang yang menarik memang ya. Ada dua sudut pandang yang menarik. Seorang anggota itu seringkali dalam tanda kutip itu mengkritisi pemimpinnya. Dia memiliki anggapan tentang pemimpinnya
sesuai dengan yang dia lihat. Ya. Nah, pemimpin itu memiliki cara pandang yang lebih tinggi. Ya. Kalau sebagai anggota, cara pandang kita adalah dari bawah ke atas. Ibaratnya gini, kita melihat helikopter yang terbang. Jadi dari bawah kita melihat fokus kepada helikopternya itu. Nah, sementara helikopter yang ada di atas itu, ketika melihat ke bawah, dia melihat dengan pandangan cakupan yang lebih luas, gitu kan? Cakupannya luas, helikopter view. Nah, seorang leader itu melihatnya dari sudut pandang helikopter view. Maka cara pandang antara anggota dengan pemimpin itu pasti beda, gitu. Pasti beda. Nah, seorang pemimpin itu memastikan secara umum tadi pekerjaan tujuan organisasinya itu tercapai. Walaupun pasti ada satu dua anggota yang nggak puas katakanlah gitu ya. Nggak puas dan seterusnya. Tapi dia bisa mempertimbangkan dari sisi global gitu. Sementara anggota dia mempertimbangkannya pasti dari sisi pribadinya dia. Dari sisi dirinya. Oh menurut saya nggak puas nih dengan pemimpinan dia, dengan kepemimpinan beliau saya nggak puas. Saya merasa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu mungkin karena ada perbedaan dari sisi sudut pandang, gitu ya. Nah, tapi ya apapun itu kan ini hanya sekedar contoh saja ya kan. Ya kondisinya bisa sangat berbeda di lapangan. Ada banyak hal yang berpengaruh gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya menghadapi seorang pemimpin yang memang beneran tidak punya kapabilitas dalam memimpin, bagaimana? Ya itu kalau kata Nabi itu kan idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sah gitu kan. Ya udah tunggu aja nanti akan apa lembaga itu berangsur-angsur akan hilang gitu kan, akan hilang. Nah, maka ini memang satu hal yang cukup krusial ya. Seorang pemimpin belajar bagaimana memimpin itu memang sangat krusial, sangat penting. Allahu a'lam. Yes, Zat. Ya, Zat. Syukron, Zat. Untuk selanjutnya, Zat, pertanyaan dari atas nama Asma Asugro. Bismillah, semoga bisa menjawab pertanyaan di momen ini. Assalamualaikum. Kita semua sadari antara satu lembaga dan lainnya memiliki gap atau kesenjangan terkait manajemen. Apakah dengan fakta ini tidak ada langkah pemerataan manajemen menuju lebih baik dari seluruh lembaga ke lembaga yang manajemennya perlu bantuan berupa worksheet atau blueprintnya, dan langkah ini didasari atas nama dakwah sunnah. Contoh Al-Irsyad Tengaran dan semisalnya membantu beberapa lembaga rintisan yang masih memerlukan spot. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, terima kasih. Pemerataan manajemen ini menarik ya. Ini menarik. Nah, tapi kembali lagi karena ini kan lembaga itu ada manusianya. Maka yang kita pelajari itu adalah bukan dari sisi aturan kerjanya, aturan mainnya. Kalau aturan betul bisa dibuat sama. Misalkan tadi dia ngasih contoh Al Irsyad Tenggara nih. Tadi ada Ustadz Irfan di sini tadi. Nah, yang punya semua dokumen Al Irsyad Tenggaran itu ya. Nah, bisa saja dokumen itu disebarluaskan, difotokopi kan gampang. Yang namanya aturan, aturan manajemen itu bisa di copy pastekan. Tapi yang paling penting kita ketahui dan kita harus sadari bahwa lembaga-lembaga pendidikan itu bertumpu kepada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu kajiannya adalah bukan pada aturan kelembagaan, tapi pada perilaku organisasi. Ya, kajiannya adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu adalah bagaimana sikap setiap orang yang ada di dalam organisasi itu menghadapi organisasinya. Nah, sikap orang itu pasti akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Kepalanya, isinya tuh beda-beda gitu. Tujuannya beda-beda. Nah, inilah yang menjadikan terjadinya apa namanya eh, diferensiasi ya antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Ya, kalau kita bilang gap ya enggak juga sih.
Mungkin kekhususan kali ya, gitu kan. Ada lembaga yang memang menerapkan sistem kepemimpinan yang transformasional ya. Ya, contohnya lah misalkan di lembaga kalau yang di bawah Buldapi itu adalah pesantren Al-Wafi misalkan yang ada Ustadz Kartiko di situ sebagai ahli kepemimpinan transformasional. Nah, gaya transformasional itu kan luar biasa. Kan dia visinya panjang, jangka panjang, kemudian langkah-langkahnya itu cepat. Gitu ya, langkah-langkahnya itu cepat. Nah, tapi ini tidak berlaku di Al-Furqan Magelang, gitu. Ya. Al-Furqan Magelang tidak menggunakan prinsip transformasional yang semacam itu, tapi lebih kepada apa namanya, eh, lebih kepada servan, ya, lebih kepada pelayanan. Bagaimana teman-teman di sana merasa nyaman. Makanya motonya itu kan belajar di sini itu bahagia, ini deh. Motonya yang ada di Yayasan Al-Furqan Magelang. Jadi yang penting bahagia dulu nih di situ, gitu kan. Nah, tentu ini adalah dua hal yang berbeda. Apakah itu kesenjangan? Ya enggak, itu bukan kesenjangan, itu diferensiasi dan itu baik gitu kan. Kita butuh tuh hal-hal yang semacam itu. Ada yang memang kecenderungannya orang untuk transformasional, dia suka dengan tantangan-tantangan, dia terus maju, suka dengan tantangan. Ada orang yang memang dia ingin mengabdi dengan bahagia, dengan santai gitu kan, tapi tetap dia mengabdi kepada kepada Islam misalkan gitu. Nah, itu hal yang baik. Jadi bukan hal yang buruk. Maka tadi kalau dikatakan bisa nggak pemerataan manajemen? Kalau secara aturan sangat mungkin itu di copy paste. Tapi orang-orangnya pasti beda sikapnya. Ya, bagaimana menyikapi sebuah aturan itu pasti beda. Ya, tidak mungkin aturan yang ada di pesantren Al-Andalus ini kemudian dibawa secara langsung diterapkan di tempat antum dan juga sebaliknya, ya kan? Karena kan kita mempertimbangkan perilaku organisasi yang ada di lembaga kita. Nah, itu juga penting. Sehingga pentingnya adalah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita scaling up ya diri kita ini untuk melek dengan hal-hal yang semacam ini, untuk sadar, oh bahwa ini ada banyak hal yang perlu untuk kita tingkatkan nih, ada banyak hal yang perlu kita lakukan nih. Kira-kira strategi apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa bermanfaat untuk umat dan seterusnya. Nah, itu yang bisa dilakukan adalah yang semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Eh, dari pembahasan empowering leadership saja, kita bisa mengetahui dinamika pengelolaan yang sedemikian banyaknya dari peserta yang tadi sudah menanyakan. Maka untuk selanjutnya kami persilahkan kepada peserta lainnya, mungkin ada sharing-sharing tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Amin. Kami persilahkan. Waktunya masih cukup panjang untuk bisa kita berdiskusi sampai nanti jam 21.30 insya Allah. Monggo asatidzah sekalian untuk bisa menyampaikan atau mungkin Ustadz Amin bisa menambahkan Ustadz dari beberapa slide yang tadi disampaikan untuk yang agak di akhir tadi Ustadz Amin sepertinya wah ini sudah jam 8:40 harus segera selesai nih gitu. Pada Ustadz Amin. Ya, ya kalau kalau slide kayaknya sih sudah tersampaikan semua insya Allah. Kalau tadi yang dipercepat bacanya itu karena memang hanya naratif aja saat itu hanya Nah, si narasi aja. Ya, ya, ya. siap ada pertanyaan ini dari Ustadz Arif mana ini. Ustadz? Ya Ustadz Arif. Mohon penjelasan, apakah ada perbedaan penting antara kepemimpinan kelembagaan pendidikan dakwah dengan kepemimpinan perusahaan, Ustaz? Ya, secara umum teorinya sama, Ustadz. Ya, teorinya sama sebenarnya. Ya. eh Anda kasih contoh misalkan ya, yang terkenal itu Pak, misalkan kepemimpinan kalau di kita ya, itu Pak Jonan ya, Pak Jonan, yang pernah jadi Menteri Perhubungan itu.
Nah, beliau kan memiliki catatan keberhasilan mengubah perusahaan PT KAI, ya, Kereta Api Indonesia. Mungkin teman-teman di sini yang dulu kuliah di Jakarta, ya, yang kalau pulang naik kereta itu pasti mengalami itu. Ya. Dulu Anda sempat mengalami dari Jakarta ke Surabaya itu naik kereta tanpa kursi. Ya. Jadi tiketnya itu tertulis tanpa kursi. Ya kursinya apa? Ya udah duduknya itu udah sembarangan aja gitu. Wah luar biasa itu crowdednya. Ya. Di dalam kereta ketika berhenti di setiap stasiun itu naik itu udah crowded di dalam pedagang-pedagang naik gitu kan. Pedagang-pedagang naik ada yang jualan pecel, ada yang jualan terasi, wah macam-macam deh itu. Ya crowded lah intinya. Kasus pencurian banyak, wah kasus-kasus banyak sekali. Nah, kemudian beliau Pak Jonan itu kan ketika memimpin berhasil Dia kan mengubah wajah perkeretaapian gimana ketika Indonesia menjadi rapi seperti direktur sekarang. Jadi orang-orang pun nyaman. Akhirnya seneng naik kereta, ya kan? Nah, itu tentu ya kalau kita ikuti ya, mungkin itu kan ada pelatihannya juga tuh. Beliau mengadakan pelatihan juga. ya Nah, itu kan di dunia bisnis. dalam bahasa Bagaimana pendekatan ya, yang beliau lakukan itu ternyata tanpa memecat ya, orang-orang yang ada di timnya itu, tapi bisa mengubah. Ya, ini kan peran dari seorang leader gitu. Peran dari seorang leader itu memang se-powerful itu gitu. Nah, jadi kalau secara teori memang tidak ada. Tapi mungkin kalau kita kaitkan dengan lembaga dakwah, ya, lembaga dakwah, ya kaitannya adalah lebih kepada orientasinya, ya, orientasinya. Ya, kalau lembaga bisnis kan orientasinya adalah kepada keuntungan finansial. Kalau lembaga dakwah orientasinya kan ya kepada dakwah, ya kan? Bagaimana mengajak orang supaya bisa lebih bertakwa dan seterusnya. Ya, jadi orientasinya itu kalau di lembaga eh, apa namanya bisnis itu adalah orientasi nomor satunya itu uang, ya paling tingginya itu adalah uang. Kalau kita adalah orientasi tertingginya itu adalah ada pada dakwah pelayanannya. Nah, jadi mungkin perbedaannya di situ. Tapi secara umum teori-teori tadi pendekatan, bagaimana memunculkan komitmen, bagaimana orang mau bekerja, bagaimana orang bisa bekerja, itu kurang lebih teorinya sama. Wallahu a'lam. Ya, asal Ustaz, kalau pemimpinnya ada dua gimana Ustaz? Kadang suka beda pendapat. Nah, ini menarik. Pemimpin ada dua. Ya. Nah, pemimpin ada dua suka beda pendapat gitu ya. Nah, eh ya ini mungkin perlu dirapikan dulu mungkin ya di manajemen kelembagaannya karena eh, siapa yang berhak untuk mengambil kebijakan itu kan penting. Itu nanti ada teorinya tuh, teori pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan. Nah, apakah keputusan itu ketika ada pemimpin lebih daripada satu, itu artinya akan diputuskan melalui forum musyawarah misalkan. Nah, maka ya forum musyawarah itulah yang menjadi keputusannya, bukan instruksi individual. Nah, tapi ini kembali lagi nanti kepada aturan main dan budaya yang ada di lembaga tersebut. Ya, tentu saja bisa sangat berbeda. Bisa sangat berbeda-beda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. Itu. Wallahu a'lam. Ya. Apakah ada perbedaan antara bos dan leader? Karena terkadang kata bos kita pakai ketika dalam bercanda. Ya, ya ini mah istilah aja lah ya. Istilah saja ini. Ya, ada orang nyebut bos, ada orang nyebut leader ya. Kalau bos buat bercanda, misalkan setiap ketemu, eh, ya sampai katanya ini kan ya, Solihin ya. Kenapa laki-laki gampang akrab kalau ketemu orang gitu? Karena setiap yang dia temuin dia panggil bos sama dia. Woi bos, gimana? Baru kenal orang, woi bos, gimana bos? Gitu kan. Sebagai bahan bercandaan gitu. Ya, tapi dalam konteks kepemimpinan, ya bos itu memang konotasinya lebih ke orang yang
nggak bisa disentuh, terus maunya nyuruh-nyuruh dan seterusnya ya. Konotasinya lebih ke arah situ. Ya. Tapi kalau kita kan tidak berbicara kepada istilah ya, karena istilah itu bisa memiliki banyak arti, tergantung orang mengartikan kan gitu. Selama istilah itu bukan dari Al-Quran dan As-Sunnah kan gitu kan. Jadi kita berbicara kepada konteks saja. Ya, maka kalau orang disebut bos, tapi konteksnya dia adalah seorang pemimpin yang baik, ya nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Pertanyaan dari Ana, Ustaz. Wah, antum harusnya yang nambahin Enggak, Ustaz. penjelasan. Kalau tadi untuk ini, Ustaz, untuk meningkatkan komitmen organisasi dan tadi sempat disinggung kaitannya dengan jenjang karir, Ustaz. Jenjang karir. Dengan lembaga yang tidak sedikit, itu bagaimana caranya, Ustaz, untuk bisa memberikan apa namanya apa namanya supaya civitas itu tumbuh komitmen organisasinya, tetapi karena mereka juga paham tentang jenjang karir yang akan didapatkan. Ya, Bagaimana seperti itu, Ustaz? ya, Sat, menarik, Sat. Kalau bicara jenjang karir di dalam pendidikan, maka jenjang karir itu tidak terletak pada jabatan, Sat. Hmm, Ya, jenjang karir tidak terletak pada jabatan. Karena kepala sekolah kan satu, gitu kan. ya, Kepala sekolah satu. Kemudian waka kurikulumnya satu, waka kesiswaannya satu, itu nggak mungkin lebih daripada satu. Jadi kalau dikatakan seorang guru itu naik karir, naik jenjang karirnya di dalam mengajar karena dia dari guru biasa naik jadi waka kurikulum atau waka kesiswaan, ya maka nggak akan ada yang dapat ya, atau lebih banyak orang yang nggak dapat gitu daripada yang dapat. iya, Nah, sehingga jenjang karir itu bisa dimunculkan apresiasinya, mungkin ya ini salah satunya ya, itu ke dalam struktur penggajian misalkan. Jadi dibedakan antara guru yang baru dengan guru yang lama gitu. nah, Ustaz. Statusnya misalkan dia beda, dia ketika guru baru ini guru masih muda ya. Ketika dia naik lagi nanti madya, nanti dia naik lagi nanti jadi guru ahli misalkan gitu. Ya. Jadi secara karirnya dia ya naik. Dia menjadi guru yang senior gitu kan. Hmm, Tapi senior ini tidak hanya dilihat dari sisi lamanya dia mengajar gitu. Tapi dilihat juga penilaian dari sisi kinerjanya dia, bagaimana komitmennya dia terhadap menjaga nama baik lembaga, kontribusi dia dalam memajukan lembaga dan seterusnya. Sehingga ini diberikan apresiasi. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu. Maka ketika ada sebuah merit system yang bagus, sistem tadi apa namanya, distribusi penggajian yang baik, itu akan menjaga dan menumbuhkan komitmen yang sifatnya berkelanjutan tadi, komitmen yang kedua, gitu ya, yang sifatnya berkelanjutan. Nah, jadi dia tahu, oh saya terjaga di sini. Oh kalau saya ngajar di sini, dia bisa berkalkulasi gitu kan. Kan orang punya kebutuhan ya. Oh, saya kalau 30 tahun, saya sudah 10 tahun ngajar di sini. Oh, saya eh, tahun depan insya Allah dapat kesempatan untuk umroh misalkan gitu. Nah, dia bisa hmm, kalkulasi. Nah, hal-hal yang semacam itu penting untuk dimunculkan tadi dari sisi apa? Menjaga tadi jenjang karir itu. Jadi jenjang karir tidak mesti apa namanya diwujudkan ke dalam jabatan di dalam sebuah lembaga. Karena kebutuhan guru itu pasti banyak dan lembaga itu pasti butuh kepada guru-guru profesional, berpengalaman dan guru yang memiliki jam terbang lah dalam tanda kutip ya, atau apa pengalaman yang panjang di situ itu akan berpengaruh kepada lembaga itu. ya, Akan siap, Ustaz. disiapkan jenjang karirnya. Wallahu a'lam. Siap, Ustaz. J, Alhamdulillah ada wawasan tersebut, Ustaz. Jadi Ana pikir tadi di situ namanya jenjang karir itu adalah kaitannya dengan struktur jabatan begitu, Ustaz. Siap, Ustaz. Ana lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dalam sistem kelembagaan pendidikan yang berada di bawah yayasan, siapa yang lebih berhak dalam menentukan keputusan-keputusan dalam kebijakan ma'had? Apakah mudir atau pimpinan yayasan? Karena sering ditemukan perbedaan yang cukup strategis dalam mengambil keputusan antara pimpinan yayasan dan mudir. Fadhol, Ustaz. Ya,
Ya, kalau ini perlu inilah, perlu ngopi dulu mungkin. Perlu ngopi dulu ya antara mudir dengan para pengurus yayasannya untuk memutuskan ranah kewenangannya gitu ya. Jadi mudir berwenang apa, ketua yayasan berwenang apa. Itu kan hal yang seharusnya ada batasannya. Jadi, nah, ketika seorang ketua yayasan menunjuk mudir misalkan gitu ya, dia menunjuk mudir artinya dia mempercayakan. Nah, kepercayaan ini maka harus bersamaan dengan pemberian kewenangan. Tidak boleh hanya dari sisi kewajiban saja. Nih, kamu wajib untuk membawa lembaga ini menjadi lebih baik. Nah, tapi kewenangannya nggak diberi, ya nggak bisa. Ya, harus satu paket dengan kewenangannya. Nah, kewenangannya apa nih? Apa yang bisa disentuh, apa yang nggak bisa disentuh? Misalkan pimpinan ketua yayasan bilang, sudah kamu atur. Nanti kalau ada kebutuhan masalah anggaran, kamu harus lapor ke saya. Kamu harus ngajuin ke saya ya sebagai ketua yayasan. Nah, itu kan jelas. Aturan mainnya itu jelas. Nah, maka kalau yang semacam ini itu bisa diputuskan dengan apa namanya? Mengkaji sistem atau melahirkan sistem organisasi atau manajemen yang baku gitu ya, yang baku. Nah, hal-hal yang semacam ini insya Allah banyak sekali teorinya, banyak sekali kita bisa gali dengan mudah lah kalau hanya sekedar untuk menentukan dokumen yang semacam itu. Ya, tapi itu penting supaya tadi tidak terjadi dualisme di dalam kepemimpinan. Nah, memang kadang kita kalau sebagai anggota kadang merasa bingung. Mudirnya nyuruh A, tiba-tiba datang ketua yayasan nyuruh B. Wah, repot lagi nih. Mana nih kita nih gitu kan. Nah, akhirnya itu jadi celah itu bahaya. Jadi celah untuk apa? Jadi celah untuk ada guru-guru yang eh, dalam tanda kutip yang penting bapak senang gitu kan, asal bapak senang gitu. Jadi dia dekat dengan ketua yayasannya. Wah, mudirnya jengkel nih, tapi nggak bisa diapa-apain. Wah, ini anak emas yayasan nih gitu kan. Dia tahu, nah itu bahaya. Jadi jangan menciptakan konflik yang semacam itu. Jadi harus jelas ranah kewenangannya harus dibagi. Ya. Bagaimana pembagiannya? Yaitu kesepakatan aja di antara mereka. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Lanjut Allah pertanyaan khair selanjutnya, Ustaz. Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, seberapa pentingkah titel atau gelar mungkin yang dimaksud di sini bagi seorang mudir bagi bawahan atau anggotanya? Dan bagaimana seharusnya mengingat titel atau gelar mudir kami masih setara dengan para anggotanya setara S1. Mohon pencerahannya, Ustaz. Syukron. Ya, ini menarik ya. Karena memang ada teorinya ini. Ini ada teorinya nih, terus terang. Ini ada teorinya menarik. Memang nggak saya masukkan ke slide takut kepanjangan ya. Nah, jadi eh, apa namanya? Pemimpin itu disebut sebagai pemimpin itu di saat dia bisa menggunakan kekuatannya ya untuk mempengaruhi anggota agar melakukan hal-hal yang dia inginkan atau dia arahkan. Nah, itu. Jadi seorang pemimpin disebut pemimpin itu ketika dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mempengaruhi anggota agar mau melakukan hal yang dia inginkan itu, maka disebut dia leader gitu. Nah, kalau kita bicara tentang tadi menggunakan kekuatan, nah kekuatan itu apa? Sebentar, saya mungkin ini ya. Kekuatan itu saya bukakan dulu ya. Kekuatan, power, and sebentar. Ini menarik soal ini. Nah, ada kekuatan yang sifatnya
kekuatan. Karena nggak disiapin ini, jadi harus buka dulu saat sebentar saja ya. Betul Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, saya bukakan dulu. Hmm, Konflik resolusi, kemudian ada teori tentang kekuatan negosiasi, integrasi. Nah, ini dia. Ini saya bukakan ini, saya share screen kan ini. Hmm, Kelihatan saja ya? Ya, nah, Ustaz. Kelihatan Ustaz. Ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, nah, bagaimana seorang leader itu memiliki kemampuan, ya, ability to influence other. Jadi kemampuan dia untuk mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja gitu kan, mau melakukan apa yang dia perintahkan. Nah, kekuatan itu ada terbagi menjadi dua hal. Di sini dikatakan dalam teorinya. Ada Ustaz, organisasional. Lah baik, Seth. bisa diperbesar Ustaz. Diperbesar ya. Ini kan? Nah, Ustaz. Nah, Oke, ya. Nah, ada yang sifatnya organisasional, ada yang sifatnya personal, gitu. Nah, yang tadi ditanyakan itu yang sifatnya personal. Nah, sifatnya personal itu, jadi dia bawaan dirinya memiliki kekuatan, gitu, memiliki power. Dalam hal apa? Expert dan referen. Expert itu karena dia dianggap ahli. Referen itu ya dia semacam ya referensinya itu, ya, direferensikan. Maka kalau dia misalkan ketika seorang melihat pimpinannya, wah itu mah setara sama saya, biasa aja. Nah itu sisi itunya lemah dia. Pemimpin itu akan lemah dalam bernegosiasi nanti, dalam melakukan pengaruh kepada anggotanya. Maka kalau ada pemimpin yang semacam itu, misalkan dari sisi referennya dia lemah, maka dia bisa membangun dari sisi ekspertasinya. Maka dia scaling up itu. Oke, titel boleh sama, tapi saya punya ekspertasi yang berbeda. Nah, pemimpin harus gak bisa seperti itu? Ya harus. Dia membangun itu. Ya. Dia menjadi orang tidak hanya dari sisi titel. Titel memang salah satunya ya. Tapi tidak hanya dari sisi itu. Dia bisa bangun dari sisi yang lain. Gitu. Dia bisa bangun dari sisi yang lain. Ada pemimpin mudir-mudir misalkan ya sebut eh, apa namanya Ustadzuna, Ustadz Abu Qatadah misalkan. Beliau nggak ada titelnya. Tapi siapa yang meragukan ekspertasi beliau kan nggak ada gitu kan. Ya ahli di situ. Beliau banyak membaca, beliau memimpin, beliau punya banyak pengalaman dan seterusnya. Jadi personal powernya sudah kuat meskipun dari sisi titelnya beliau nggak ada. Tapi personal powernya sudah kuat. Nah, maka personal power itu bisa dibangun, ya, bisa dibangun. Nah, ini teorinya di sini. Ini teori tentang apa namanya? Leadershipnya, tentang power and negosiasi. Gitu ya. Nah, tapi ini nggak masuk ke slide ya karena nggak kita bahas ini tadi. Ya kurang lebih seperti itu Sah. Tapi kalau punya pengaruh ya punya dia. Gitu. nah Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz, syukron jazakumullah khairan atas setiap paparan dan jawaban yang diberikan oleh Ustaz. Dan Alhamdulillah tidak terasa malam Ahad kita itu sudah jam 21 lebih 33 menit. Eh, maka dari seluruh rangkaian kegiatan pada malam hari ini yang tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Ustadz dan diikuti oleh semuanya tentang tentang empowering leadership guna meningkatkan komitmen organisasi yang tadi difokuskan pada bagaimana fokus pada tugas sekaligus peduli pada manusia. Masya Allah. Alhamdulillah rangkaian ini sudah kita lalui. Maka Ana sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan yang Ana bawakan pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah semoga kita bisa bertemu pada waktu-waktu yang akan datang.
Syukron, jazakumullah khairan kepada beliau Ustadz Aminullah Yasin, kepada Mias Media dan seluruh pihak Departemen Pendidikan Poldapi, dan semoga untuk waktu yang akan datang menjadi lebih baik. Syukron, barakallahu fiik. Maka untuk selanjutnya pertemuan ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanaka bihamdika Allahumma bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Jazakumullah khairan, jazakumullah Ustaz. khairan Barakallahu fiik. Ustaz. Syukran, Jazakallah khair jazakallahu Ustaz. khairan Khairan, Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik, Solihin Ustaz. Ustaz Jazakumullah khairan. Kasih Yasin. ilmunya.